Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran bersama saya Robi Alimasuli dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai salah satu karya sastra, yaitu legenda cerita. Hanya saja dikarenakan waktu kita baru membahas mengenai pengertian dan juga ciri-ciri. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai struktural dan juga jenis-jenis legenda cerita. Struktur legenda cerita. Dalam struktur legenda cerita ini ada beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada bagian orientasi. Orientasi itu ialah bagian awal dari cerita, biasanya berisi mengenai pengenalan tokoh, background, waktu dan latar tempat di mana cerita itu dikisahkan. Setelah itu adanya bagian komplikasi atau awal mulanya permasalahan itu hadir atau muncul hingga puncak permasalahan itu terjadi. Setelah itu ada bagian resolusi, di mana di dalam bagian ini berisi mengenai pemecahan masalah yang terjadi di bagian sebelumnya, yaitu komplikasi. Dan di akhir ada bagian yang disebut koda, bagian koda. Nah, koda ini bagian akhir di dalam cerita, biasanya berisi mengenai amanat, pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Mungkin kalian pernah belajar dan pernah memahami bahwa yang dinamakan karya sastra itu memiliki banyak tafsir, multi tafsir. Akan tetapi penulis pasti menyimpan makna inti yang ia buat. Nah, dalam cerita legenda biasanya ada di bagian koda. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis. Nah, setelah kita dari minggu kemarin belajar memahami dari mulai pengertian legenda cerita, ciri-ciri legenda cerita, hingga struktur yang ada dalam legenda cerita. Namun tak lengkap rasanya ketika kita tidak membahas mengenai jenis-jenis apa saja sih yang ada dalam legenda cerita. Mungkin dikarenakan waktu, saya tidak akan membahas secara jelas atau panjang lebar, akan tetapi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada kalian semua, setidaknya ada gambaran. Yang pertama, jenis dalam legenda cerita itu ialah jenis legenda cerita keagamaan. Jenis cerita legenda keagamaan ini biasanya mengisahkan bagaimana proses penyebaran agama tersebut ataupun lainnya. Salah satu contoh yang sudah lumrah ialah kisah cerita Wali Songo. Nah, jenis legenda cerita yang kedua ialah jenis cerita legenda alam gaib. Dari namanya pun pasti memiliki aliran pasti termasuk ke dalam aliran mistisme. Setelah itu jenis legenda cerita perseorangan. Jenis cerita legenda perseorangan ini biasanya menitik beratkan kisah seseorang dari mulai kisah susahnya ataupun kisah senangnya, yang pastinya dalam cerita tersebut menitik beratkan terhadap perjalanan atau kisah seseorang tersebut. Salah satu contohnya seperti kisah Panji. Nah, untuk selanjutnya dan terakhir ialah jenis legenda cerita jenis legenda cerita setempat. Nah, biasanya yang termasuk dalam jenis legenda cerita setempat itu menjelaskan mengenai awal mulanya dibentuk nama atau
kota tersebut. Contohnya seperti asal mula kota Bandung. Nah, itu adalah termasuk ke dalam jenis legenda cerita setempat karena menjelaskan mengenai awal mula tempat tersebut. Nah, mungkin itu adalah 4 jenis yang termasuk ke dalam jenis legenda cerita. Dikarenakan waktu, sekali lagi untuk pembahasan lebih lanjut, lebih lengkap, dan kita belajar untuk mengidentifikasi dari mulai ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis, nanti akan saya sampaikan dan kita belajari di minggu selanjutnya atau minggu yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar. Nah, baik, terima kasih kepada semua penonton yang telah berpartisipasi untuk melihat tayangan yang telah saya buat. Semoga ada manfaat yang kalian dapat. Mungkin sudah jelas masih banyak kekurangan yang saya lakukan, akan tetapi untuk kedepannya saya akan memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada dosen tercinta saya, Pak Wawan, yang telah membimbing kami dalam pembelajaran mata kuliah berbicara. Semoga apa yang ia ajarkan dapat bermanfaat, terutama baginya dan umumnya untuk kita semua. Sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf, saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.